الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قل بالبداية والنهاية خلفت الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدمات السادات والخوادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Faslun, halaman 15 baris pertama di atas. Faslun ini satu pasal. Wa alaika wajaba alaika, wajib atasmu bi adail faraidi, dengan menunaikan kefarduan seperti salat 5 waktu, itu termasuk kefarduan. Selama kadada uzur maka wajib mengerjakannya. Wajtina bil maharimi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hukumnya wajib juga. Jadi ada kesengajaan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu hukumnya wajib. Wal iktsari minan nawafili. Nah, ini tambahan. Dan memperbanyak. Kalau wajib tadi kata kau dibanyaki sesuai peraturan. Tapi ini wal iktsari, dan memperbanyak minan nawafili, yaitu yang sunnah-sunnah. Jadi ada di sini 3 perkara. Pertama, menunaikan kewajiban. Yang kedua, menjauhi yang dilarang Tuhan. Yang ketiga, memperbanyak yang sunnah-sunnah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, fa innaka, maka sesungguhnya engkau. Dalam kitab bila ada kalimat inna itu, apalagi fa innaka, itu khusus. Perhatian khusus musannif kepada yang membaca kitab itu. Fa innaka berarti ini adalah pertama pengalaman pribadi si musannif. Kedua, hendak Sidin sampaikan ke kita supaya kita merasakan apa yang Sidin rasakan. Nah, itu maksud dari fa innaka itu. Fa innaka, bujuran aja Sidin, aku dulu sudah mengamalkan ini dan merasakan hasilnya. Maka hendaknya engkau, fa innaka, jika engkau menggawi, fa innaka in fa'alta, jika engkau mengerjakan dzalika, yang 3 perkara tadi, yang menunaikan kewajiban, menjauhi larangan, imbah itu pulang dibanyaki perkara-perkara yang sunnah. Nah, in fa'alta, apabila engkau mengerjakan dzalika, yang demikian itu, tetapi syaratnya mukhlisan, hal keadaan engkau ikhlas. Nah, ini syaratnya. Kalau kau tertinggal ikhlas ini. Mukhlisan, hal keadaan engkau ikhlas liwajhihil karim, liwajhillahil karimi, bagi semata-mata hanya karina. Nah, hanya karina, bagi semata-mata sebab disuruh Allah saja. Jadi semata-mata menjalankan suruhan Allah. Itu yang dimaksud mukhlisan liwajhillahil karim. Semata-mata menjunjung perintah Allah yang mulia. Jadi kadang-kala ikhlas ditinggal, baik pekerjaan wajib maupun menghindar dari perkara yang dilarang Allah, maupun mengerjakan yang sunat-sunat, ikhlas itu wajib ada di hati. Mun manggawi yang 3 macam itu dengan ikhlas, hasal tak, engkau akan memperoleh atau mendapatkan hasil, atau mencapai, hasal tak, engkau mencapai ala ghayatil qurbi, atas puncak kedekatan minallahi ta'ala. Di orang para lawan Tuhan itu bertingkat-tingkat juga. Ketingkatannya kada sama. Cuma ada ghayatil qurbi, artinya puncak para lawan Tuhan, kedekatan. Nah, maka asal 3 macam itu digawi secara hukum sabab lah, tapi ikhlas, maka kita kena ditarik oleh Allah Ta'ala, bahasa istilahnya itu dijazab,
ditarik oleh Allah Ta'ala ala ghayatil qurbi minallah, yaitu puncak dekat dengan Allah. Wa khuli'at alaika khil'atul mahabbati, wa khuli'at lah, dan dikalungi alaika atas engkau khil'atul mahabbati, kalung kecintaan kepada Allah. Nya kita ini kan mencintai Allah, amun ditakoni cinta lawan Allah, pasti kita menjawab cinta. Nah, tapi sebenar-benar cinta itu adalah cinta yang datang dari Allah untuk mencintai si din sendiri. Nah, jadi ada Allah kena memberikan cinta khusus kepada seseorang. Kalau Allah sudah cinta, maksudnya sudah ridha, maka orang tersebut cinta lawan Allah itu lain lawan cintanya bahari, itu ada sama. Cinta yang bahari, cinta pengakuan kita. Nah, cinta yang wayah ini, yang apabila kita sudah masuk ke wilayah ghayatil qurbi tadi, itu cinta khusus yang diberi, yang diandak Allah ke dalam hati seseorang. Maka cinta itu mesra di seluruh anggota tubuhnya, dari mulai ujung rambut sampai ujung betis, mata, telinga, seluruhnya tadi mengandung cinta lawan Allah. Maka ketika matanya tadi melihat sesuatu, yang dilihatnya Allah, mendengar sesuatu yang didengar Allah, karena cinta itu ada di matanya, resap mesra ada di telinganya, seluruhnya ada di tangan, seluruhnya. Nah, ini kecintaan yang dari Allah yang khusus. Nah, asalnya tadi kita bisa juga cinta, cuma cinta pengakuan kita. Nah, itu belain lawan cinta yang khusus yang Allah andak, yang disebut nur, diandak ke dalam hati seseorang, maka nur tadi atau cinta itu meresap ke seluruh anggota tubuh. Nah, ini yang dimaksud. Tapi Allah memberi cinta itu, atau ini bahasa majasnya, Allah kalungkan cinta itu kepada engkau apabila kita sudah berada di wilayah ghayatil qurbi tadi. Ghayatil qurbi, puncak kedekatan dengan Allah. Nah, supaya kita ada di puncak kedekatan dengan Allah, itu syaratnya tadi pertama ada il-faraidi, menunaikan kewajiban, wajtinabil maharimi, menjauhi yang dilarang Tuhan, wal iksari minan nawafili, memperbanyak yang sunnah-sunnah, ketiganya mukhlisan, ketiga-tiganya ikhlas. Maka kena Allah andak kita di wilayah ghayatil qurbi. Amun sudah di wilayah ghayatil qurbi, puncak kedekatan dengan Allah, khuli'at alaika khil'atul mahabbah, Allah kalungi atasmu khil'atul mahabbah, kalung kecintaan yang dari Allah, allati tasiru indaha, sehingga yang tasiru jadilah indaha, ketika seseorang tadi sudah ada besi cinta, hak tadi cinta yang diperumpamakan seperti kalung yang diandak ke dalam diri seseorang, maka ketika sudah ada cinta di sisi orang tersebut, maka jadilah jami'u, tasiru jami'u fa'ilnya, tasiru jadilah jami'u harakatika, seluruh gerak-gerakmu, seluruh gerak-gerikmu, wasakanatika, dan seluruh diammu itu lillahi, semata-mata karena Allah. Nah, semata-mata karena Allah, atau semata-mata menuntut karidhaan Allah, itu maksud lillah. Wabillahi, dan semata-mata hanya yang dilihat waktu itu kebaikan Allah semata-mata. Nah, jadi orang yang cinta lawan Tuhan itu pertama fi ghayatil qurbi, yang kedua cinta yang ada di hatinya yang murni datang dari Allah tadi menjadikan gerak dan diamnya tadi lillahi wabillah, semata-mata hanya menuntut keridhaan Allah, kadada lagi tuntutan hawa nafsunya, dan billah, asal makna billah itu dengan pertolongan Allah, maksudnya inya sudah melihat yang ada itu hanya kebaikan Allah, kadada kebaikan dirinya sendiri. Nah, itu di seluruh gerak dan diamnya. Kenapa bisa kayak itu ya? Karena memang seluruh anggota tubuhnya sudah mesra dengan cinta lawan Tuhan tadi. Nah, itu cuma tadi asal muasalnya jar guru bahari itu memang cangkal juga, cangkal menyempurnakan yang wajib,
cangkal menambahi dengan yang sunat, imbah itu pulang bahimat juga menghindari yang dilarang Tuhan itu ibarat cakap diungkai itu berdarah-darah tuh Bang. Nah, dasar cangkal juga pemulaannya. Amun cangkal ibarat ujar guru bahar itu mengisahkan mengguyang pohon. Ya kalau jangan buah aja sidin, wariknya geng gugur. Nah, dasar cangkal. Cuma cangkal tadi mukhlisan. Nah, ini syaratnya. Kebanyakan kita tuh cangkal tapi kada mukhlisan. Kada ikhlas. Ada juga ikhlas tapi kada begawi. Nah, ilmu sabuku ada juga ikhlas juga cuma kada begawi. Nah, di sini apabila Allah menghendaki seseorang tadi dicintainya, Allah beri hidayah, Allah beri taufik, lalu kawa mengamalkan yang 3 dan kawa ikhlasnya beramal. Lalu kena Allah berikan kalung kecintaan kepada Allah. Sehingga dengan sebab kalung tadi, seluruh gerak dan diamnya tadi, hanya Allah yang dituju dan hanya kebaikan Allah yang dilihat. Itu yang dimaksud lillah wa billah naranya. Lillah hanya Allah yang dituju. Maksudnya karidhannya. Billah hanya kebaikan Allah yang dilihat. Kada melihat kebaikan Allah. Itu maksud billah naranya. Hendak melihat kebaikan Allah itu kada kawa. Ada lagu lo kok, ada lagunya. Hendak mencoba melupakanmu. Apa judul lagunya itu dah? Nah, kada ingat unah, hing nah lagunya nge. Sekalinya kada kawa juga melupakan. Malah makin hendak melupakan, makin menyadari ternyata kada kawa dilupakan. Nah, ada lagunya lagu itulah. Ada apa lagunya nah. Nah, itu yang dimaksud apabila sudah resap cinta kepada Allah, mesra di anggota tubuhnya tadi, kada kawa melupakan Tuhan. Wahia khil'atul mahabbah itu adalah wahia khil'atul mahabbah. Kalung kecintaan kepada Tuhan itu bisa juga disebut khil'atul wilayah. Kalung kewalian. Nah, jadi bila sudah kalung ini majas sajalah kada bangun kayak bekalung yang kelihatan ada itu maksudnya itu majas perumpamaan. Bila sudah kalung kecintaan itu Allah kalungkan kepada seseorang, maka orang tersebut sama artinya jadi kekasih Allah. Khil'atul wilayah, kalung kewalian. Bahkan bisa juga dipadahkan khil'atul khilafah. Nah, ini yang disebut khil'atul khilafah. Kalung wilayah khilafah itu kekuasaan. Jadi orang-orang wali ini tuhnya beisi kerajaan tersendiri, beisi kekuasaan, beisi wilayah tersendiri. Raja lah aja kita. Nah, jadi khilafah mereka itu lain yang khilafah yang model kayak maulah negara lain, tetapi wilayah yang di situ sudah dikehendaki oleh Allah. Orang tersebut memimpin secara batiniah. Nah, ada yang dipimpin secara batiniah, banyak luas wilayah kepemimpinan tergantung luas kewalian seseorang. Nang kayak misalnya Datuk Kalampayan, sidin itu termasuk yang diberikan khilafah nih, wilayah kepemimpinan ya kita khilafah karena sidin beisi wilayah. Maka disebut sidin beisi kepemimpinan. Kenapa kayak itu ya? Karena sidin beisi khilatul mahabbah tadi, kalung mahabbah tadi. Siapa luas ke wilayah kepemimpinan yang sidin pimpin tadi? Nah, luas benar tuh. Apabila kitab sidin menyebar sampai ke mana atau ajaran sidin sampai ke mana menyebar, itulah wilayah batas kepemimpinan sidin. Nah, ada sebagian ulama berpendapat kayak itu. Sampai ke mana manfaat sidin itu atau manfaat seorang wali ini luasnya sampai ingat situ wilayah kepemimpinannya itu nah. Jadi kita hendak tahu ingat mana luas manfaat sidin. Misalnya kayak ini contohnya nah. Amang Ian diangkat Tuhan jadi wali Allah Ta'ala misalnya. Nah, ingat mana manfaat sidin luasnya, ingat situ wilayah kepemimpinan sidin. Ternyata sidin di rumah-rumah aja manfaat sidin. Nah, berarti di rumah tuh Bang Sidin jadi khilafah udah. Siapa yang dipimpin? Anak bini. Nah, berarti di rumah tuh Sidin jadi khilafah. Jadi pemimpin, khalifah aja kita. Nah,
Jadi ada yang tingkat rumah, ada tingkat RT, ada tingkat kelurahan. Nah, ada juga yang tingkat dunia. Nah, itu maksudnya, maksud khilafah di sini khilafah batiniyah. Lain khilafah yang politik tuh lain lagi kisahnya itu. Lah, kepemimpinan. Kalau khilafah politik itu sudah berakhir habis kisah. Kada ada lagi khilafah itu. Nah, sambung pulang. Wa qad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Nah, sungguh sudah mengisyaratkan tentang kewilayahan atau kawalian ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kembali kepada wilayah atau kawalian. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan sabdanya bima yarwihi pada hadis yang meriwayatkan akan hadis tersebut an rabbihi dari Tuhannya, hadis qudsi ini. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah taala jar Nabi qala berfirman ma taqarraba ilayya 'abdi. Allah nih langsung berfirman lawan Nabi kita kada meliwat perantara Jibril, itu hadis qudsi naranya. Ma taqarraba ilayya 'abdi, tidak mendekat kepadaku oleh seorang hamba bi syai'in dengan satu amal ahabbu ilayya yang lebih aku cintai mimma iftaradtu alaihi daripada amal-amal yang sudah kupardukan atasnya. Nah, satu di situ titik. Jadi amal yang paling Allah cintai bila kita menggawi yaitu amal yang Allah mewajibkan lawan kita. Allah mewajibkan sembahyang, lalu kita mengerjakan sembahyang 5 waktu, itu termasuk pekerjaan yang paling Allah cintai. Jadi seandainya ada pertanyaan, pekerjaan apa yang Allah ketujui di diri kita? Pekerjaan yang Allah mewajibkan kita menggawi. Nah, jadi tidak ada yang lebih kucintai ya Tuhan selain daripada pekerjaan yang aku wajibkan atas engkau. Yang aku wajibkan atasnya. Itulah pekerjaan yang paling aku cintai. Satu. Wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku itu pun yataqarrabu ilayya, makin mendekat kepadaku bin nawafili, dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Jadi pertama, orang yang mengerjakan yang wajib itu dicintai Tuhan. Itu dulu. Yang kedua, lalu inya pulang mengerjakan yang sunnah. Mengerjakan yang sunnah bin nawafili. Tambahannya nih, hatta sehingga uhibbahu, aku pun mencintainya. Nah, jadi 2 perkara. Gawi yang wajib Allah ridha, menggawi yang sunat Allah cinta. 2 perkara adalah hatta uhibbahu. Berarti di sini ada kalimat hatta, berarti ada proses. Ada langsung. Ada proses kita menggawi yang wajib, jatuh bangun ya kalau menggawi yang sunat bagiannya jatuh bangun tati harap, menggawi yang sunat sehingga hatta artinya ada proses hatta uhibbahu, sehingga lah ujung-ujungnya ku cintai juga orang itu. Sampai ke wilayah mana Allah mencintai seseorang barakat menggawi yang wajib yang sunnah, sampai ke wilayah istiqomah. Lah, bila sudah istiqomah yang wajib, istiqomah yang sunnah, maka di situ Allah taala ciri Allah taala uhibbahu, mencintai orang itu. Kalau kita belum kawa istiqamah berarti masih proses sebenarnya. Masih proses. Nah, supaya kawa istiqamah, sebab pada kawa kita itu istiqamah kecuali orangnya tadi mukhlisan ikhlas. Kalau kada ikhlas, kada kawa istiqamah. Nah, itu sudah hukum peraturan dunia akhirat sudah itu. Fa idza ahbabtuhu, ini ujar Allah taala pulang nah. Amun inya tadi sudah istiqamah, lalu aku mencintainya, fa idza ahbabtuhu, lalu aku menjadikannya kekasihku, sudah kujadikannya waliku, ujar Allah taala. Maka hasilnya kuntu, jadilah aku sam'ahu, pendengarannya. Nah, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Jadi pendengaran seorang wali itu adalah pendengaran Allah. Maksudnya dekat dengan Allah.
Wa basarahu, dan aku pun jadi penglihatannya. Alladzi yabsuru bihi, yang si wali itu melihat dengannya, dengan si penglihatan tadi. Nah, jadi seandainya orang wali itu boleh lihat, nah penglihatannya itu adalah penglihatan Allah. Maka kadada terdinding dari penglihatan wali-wali Allah, kadada terdinding. Kenapa? Sebab penglihatan Allah, Bang. Wa yadahu, dan aku pun jadi tangannya, allati yabtushu biha, yang dia bagawi dengan tangan itu. Bajajapai, angkat dengan tangan, aku jadi tangannya ya Tuhan. Nah. Wa rijlahu, dan aku pun jadi kakinya, allati yamshi biha, yang si wali itu berjalan dengan kaki tersebut. Nah. Artinya Allah tuh ridho benar itu sampai wani, sampai sidin bapirman, sidin aku ini jadi batisnya. Nah, walain, dan sungguh seandainya sa'alani, si wali tadi meminta lawan aku, ada yang dipintanya oleh si wali lawan aku, la'utiyannahu, niscaya aku berikan permintaannya. Nah, orang wali bila babi pinta dikabulkan Tuhan. Cuma jadi guru bahari orang wali ini supan babi pinta. Kan tapi mau babi pinta tuh orang wali biasanya bila babi minta juga urusan akhirat yang dipintanya, urusan orang banyak yang dipintanya, urusan pribadinya kada mau sih din. La'utiyannahu, niscaya aku perkenankan, ku berikan permintaannya. Wa in ista'adzani, dan jika si wali tadi, kekasihku tadi ista'adzani, berlindung kepadaku, minta perlindungan lawan aku nih, la'u'idzannahu, niscaya atau pastilah aku lindunginya. Bahkan Allah Ta'ala berucap, ya Allah Ta'ala jangan wani-wani nyawa memusuhi wali-waliku. Bila memusuhi waliku, hakikatnya inya sudah menabuh genderang perang dengan aku. Nah, jadi barang siapa memusuhi wali, hakikatnya inya memusuhi Allah. Perang lawan Tuhan. Jadi orang wali ini bilanya minta perlindungan lawan aku, jar Allah, la'u'idzannahu, niscaya aku lindunginya. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi khubdi nafsi abdi al-mu'mini yakrahul mauta. Nah, dan wa ma taraddatu, tidak ada yang aku tuh jadi ragu-ragu fi syai'in, pada suatu perkara, ana fa'iluhu, yang aku mengerjakannya, taraddudi, sebagai sebuah keraguan, sebagaimana fi khobdi, sebagaimana taraddudi, sebagaimana aku ragu-ragu fi khobdi nafsi abdi al-mu'mini. Nah, itu berapa kali mudah-mudah ilahi itu, fi khobdi nafsi abdi al-mu'mini, sebagaimana aku ragu-ragu mencabut roh si hambaku yang beriman tadi. Nah, pemahamannya nangka ini yakrahul mauta, seandainya ini tuh kada hendak mati. Wa ana akrahu musa'atahu, dan aku pun kada hakun menyakitinya. Nah, ini padahal jadi orang-orang wali itu model kayak nabi juga, model kayak nabi nih. Maaf aja malah inilah Rasulullah itu waktu hendak wafat ditakuni. Jadi mereka kan malaikat Ijrail yang mencabut nyawa nih. Nah, malaikat Ijrail ini dipasani oleh Allah Taala. Allah Taala. Sini dulu nyawa hendak mencabut ruh kekasihku. Sebelum mencabut, sabuting aja dulu nyawa, minta izin dulu lawan inya. Bahwa bila inya mau meizini, cabut, bila inya jenya kada hakun, kada usah. Nah, itu orang yang dicintai Tuhan, sama orang wali gitu juga. Allah kada hakun menggawi sesuatu yang wali itu kada hakun diperlakukan seperti apa. Nah, kayak itu tuh. Jadi ada orang-orang wali yang kayak itu sama seperti Rasulullah SAW. Ini tulisannya nah. Jadi ujar Allah Ta'ala, aku ini ragu-ragu benar mencabut nyawanya, ragu-ragu benar. Kenapa ragu-ragu? Nah, aku kada hendak menyakitinya. Nah, seandainya inya tuh kada hakun mati, makanya aku jadi ragu-ragu, aku kada hakun menyakitinya. Nah, sama nang kaya Rasulullah SAW. Jadi sampai ke situ kecintaan Allah kepada wali-walinya. Tapi narang sudah sampai waktunya, ya kalau yang wafat sampai waktunya. Cuma seandainya tuh si wali ini berucap, ya Allah,
tunda aja dulu kematian ulun, ditunda Tuhan tak. Sebagaimana Rasulullah seandainya berucap, tunda kematian ulun, ditunda Tuhan. Tapi Rasulullah, wali-wali, orang yang ngerindu lawan Allah. Kada kawa mendengar kabar hendak dicabut, capat buhannya. Capat. Karena di akhir zaman ini tempat yang paling indah adalah dalam kubur. Amun masih di atas kubur, masih nyanyuk kepala. Itu prinsip buan wali itu. Nak yang tahu. Prinsip buan wali. Nah, apabila masyarakatnya sudah kada tapi mau lagi maasi lawan ulama. Apabila pemerintahnya sudah banyak yang zalim. Apabila banyak pulang bebuhan orang-orang yang paham agama yang kada mengamalkan ilmunya. Maka ujar si wali tadi, tempat yang terbaik adalah di bawah tanah sudah. Nah, itu bukan orang-orang wali nang itu perasaan kada ada yang berpikir hendak panjang umur itu kada ada. Jadi ujar Allah Taala, wa anna akrahu musa'atahu, aku kada hakun, aku benci menyakiti inya. Nah, jadi paling ragu-ragu Tuhan tuh mencabut nyawa seseorang kekasihnya. Nah, itu modelnya itu bahasa kinayah aja lah, bahasa majas saja. Wala buddalahu minhu, padahal mau kada mau harus mati. Sampai waktunya ya mati. Nah, tapi karena Allah cinta, Allah takutan model kaya indah, bukannya takutan model kaya indah kan mau menyakiti seorang walinya tadi. Nah, di situ titik di situ. Itu diantara sebagian tafsirnya, pemahaman yang hadis inilah. Nah, ini ada lagi tafsir yang lain itu banyak tafsirnya nih. Yang tafsir yang hadis qudsi ini nah. Fandur, maka lihatlah di sini, pikirkanlah. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad rahimakallahu. Niscaya kalau mau nyawa berpikir, Allah merahmatimu. Fandur, lihatlah, pikirkanlah. Ila ma intawa alaihi hadal hadisu, kepada kandungan hadis tersebut. Nah, coba jadiin renungkan kepada isi hadis yang di atas tadi, yang diartikan tadi. Yang Allah Ta'ala paling aku senangi si hamba itu melakukan kewajiban-kewajiban yang aku pardukan. Batu sekalinya inya mau pula menggawi yang sunnah-sunnah, maka aku jadi cinta lawan inya. Mun aku sudah cinta, aku segala-galanya baginya. Bahkan seandainya inya hendak kada aku mati gin, aku aja juga. Nah, itu bahasa sederhananya tuh kayak itu. Maka ujar Habib Abdullah Al-Haddad, "Fandur ila ma intawa alaihi hadal hadisu." Lihati kandungan hadis itu kan luar biasa benar. Hadal hadisul qudsiyu minal asrari wal ma'arifi, karena mengandung rahasia-rahasia dan ma'rifat-ma'rifat. Wa ta'ammal, dan engkau renungkan, engkau pikirkan, silahkan maungut jasidin. Ma itu akan isyarat yang tersirat, yang tersirat ilaihi, kepada hadis tersebut, minat daqaiqi wal lataifi. Nah, jadi dalam hadis qudsi tersebut mengandung rahasia-rahasia yang dalam-dalam lah. Amun dijabarkan kan ini banyak lagi nih tafsirnya, pemahamannya. Nah, ulun tadi mengartikan secara kata-kata aja maksudnya itu. Secara kata-kata aja. Apa yang diisyaratkan oleh hadis tersebut yaitu minat daqaiqi wal lataifi, yaitu ilmu-ilmu yang halus, ilmu-ilmu yang latifah. Nah, yang dalam ya kita. Daqiqah dalam. Titik disitulah. Nah, au ma'a wa ta'ammal ma au ma'a ilaihi minad daqaiqi wal lataifi, titik. Wa ma wasala, nah ini kisah bahasa. Wa ma wasala hadzal abdu al muwaffaqu, dan tidaklah sampai seorang hamba al muwaffaqu yang rajin beribadah lah, muwaffaq tu rajin beribadah, ila hadhil martabatil azimati, kepada derajat yang agung ini, allati sara biha ma yuhibbuhu, yang di dalam martabat ini jadilah seseorang tadi ma yuhibbuhu mahbuban lillah, maka jadilah orang tersebut mencintainya semata-mata cinta karena Allah.
Wa ma yakrahuhu makruhan indallah. Dan apa yang dia benci itu pun karena dibenci oleh Allah. Nah, ini panjang belum ada jawab lagi nih. Wa ma wasala jawab ma itu belum ada lagi. Nah, ulangilah Jasidin. Wa ma wasala hadal abdu al muwaffaqu. Tidak sampai seorang hamba yang diberi taufik kepada derajat yang agung ini, derajat kewalian itu maksudnya. Yang derajat kewalian tersebut menjadikan seseorang yuhibbuhu mahbuban lillah, mencintai karena Allah. Wa ma yakrahuhu makruhan indallah, dan apa yang dia benci memang karena dibenci oleh Allah. Itu orang wali nah itu bilanya cinta memang cinta karena Allah, bila benci memang benci karena Allah. Itu orang wali. Kada sampai ke derajat tersebut illa melainkan. Nah, illa melainkan biadai dengan menyempurnakan. Kada kawa sekadar menggawi aja tapi menyempurnakan ma ibtaradahu alaihi. Ma ibtaradahu alaihi, yang Allah pardukan atasnya. Melainkan menyempurnakan ma pekerjaan-pekerjaan yang wajib, ibtarada yang Allah wajibkan, Allah pardukan hu akan ma alaihi atas si seseorang tadi, hamba tadi. Nah, kalau dia secara kata per kata lah. Nah, pemahamannya kada kawa orang tersebut mencapai derajat yang agung yang luar biasa tadi kecualinya menyempurnakan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas orang tadi. Satu. Yang kedua, illa melainkan juga sambungannya atap biadai wal iksari dan juga kada bisa juga kecuali dengan memperbanyak minan nawafili, pekerjaan-pekerjaan yang sunnah-sunnah. Nah, bahasa sederhana ini namun hendak jadi wali Allah Ta'ala, mun hendak jadi kekasih Allah, kada yang lain cara melainkan dua syaratnya. Pertama, menyempurnakan yang wajib. Yang kedua, memperbanyak yang sunnah. Memperbanyak yang sunnah. Tetapi di sini ibtigha'an. Nah, semata-mata menjunjung zulfa ladaihi, ikhlas ladaihi karena Allah semata-mata. Zulfa itu kalau diartikan ikhlas, bersih aja kita. Ibtigha'an zulfa ladaihi, semata-mata menjunjung perintah Allah. Titik di situ. Nah, jadi gawi yang wajib tapi bukan asal menggawi, sempurnakan. Gawi yang sunat tapi kada asal menggawi, diperbanyak aja kita yang sunnah tadi. Tapi syaratnya pulang ikhlas di situ. Amun tiga nintu kadada, nah jadi kawa sini padahal kada kawa orang apalagi mun anak mengaku wali mun kada sembayangan ya kalau yang wajib digawinya lagi ini sudah keluar dari peraturan di kitab sini sudah. Keluar dari peraturan sudah, kada sembahyang. Yang sunat aja bila kada tapi memperbanyak, kada hobi lawan sunnah, kada kawa juga jadi kekasih Tuhan. Apalagi wani meninggalkan wajib. Nah, bagiannya mungkin wali juga, tapi walius syaitan jar guru bahari. Nah, walius syaitan. Jadi mun menggawi yang sunnah aja bila kada memperbanyak, kada kawa jadi kekasih Allah, apalagi wani meninggalkan yang wajib. Alhamdulillah hujan ya kalau. Kalau sudah hujan. Fasyaku, nama pada bahasa. Maka penjelasan yang di atas siak sudah terungkap. Nah, fasyaku sudah tabilak. Fasyaku, maka penjelasan yang di atas hadis tadi sudah jelas bagi kita. Lah, fasyak naranya tuh inkana, supaya penyaman menandakan sudah nyata gitu. Sudah nyata benar bahwa inkana, jika adalah laka engkau mempunyai himmatun, semangat yang besar, fil wusuli untuk sampai kepada Allah, fil wusuli untuk sampai ila maratibil kamali, kepada martabat-martabat yang sempurna. Nah, jadi kita ini hendak mendekat dengan Allah itu melalui makam-makam. Ada makam taubat, makam wara', makam zuhud, makam sabar, makam syukur, makam tawakal, makam ridha. Nah, seluruhnya tadi bila kita berisi makam sabar itu termasuk martabat naranya, kedudukan naranya.
Nah, amun hendak melewati makam tersebut sehingga sampai kepada ke wilayah yang orang tersebut disebut kekasih Allah. Hendak sampai kayak itu, in kanat laka himmatun bil wusuli ila maratibil kamal, jika engkau berisi semangat yang besar untuk sampai melalui makam-makam tersebut dengan sempurna, kuma dulu baru lagi ada nih. Wa raghbatun, dan engkau gemar, hendak benar, katuju benar, fi bulughi darajatir rijal, untuk memperoleh derajat rijal. Nah, rijal dalam ilmu tasawuf disebut wali. Nah, hendak mencapai derajat orang-orang yang dikasihi Allah, berisi wilayah aja kita rijal naranya. Rijal ni isjamak taksir lah, jadi rajulun, rajulani, rijalun. Bila ada kalimat rajul dalam kitab-kitab tasawuf tuh orang-orang sufi, orang-orang yang dicintai Allah atau wali aja kita. Jadi mau kita hendak model kayak laki-laki juga, nah bahasanya. Sebab kita ini biar laki-laki, biar yang apa nih, yang kayak ini gondolnya misalnya. Tapi belum lagi kita mencapai derajat yang dicintai Allah, belum laki-laki lagi kalau istilah orang sufi itu. Masih bini-bini aja nyar, walaupun besi singot. Nah, kenapa aja? Masih hamil. Bila kita nih masih mengandung di dalam hati kita perkara dunia, bahkan perkara akhirat, dianggap oleh ulama tasawuf masih hamil. Pahamlah, ini kinayah aja majas. Karena masih hamil, masih mengandung, orang tasawuf itu perkara akhirat saja kada ada di hatinya. Apalagi perkara dunia, ada kita kan perkara dunia ini siap nyabak bener. Nah, berarti masih mengandung narnya, berarti hamil, hamil bibinian, belum laki-laki walaupun masih singot. Nah, maka diambillah kalimat rajul itu, laki-laki itu bagi ulama tasawuf adalah wali Allah. Nah, itu maksudnya. Kenapa aja bila ada rajul itu diartikan laki-laki, diartikan wali? Kenapa? Karena ini sudah kada hamil lagi. Kada ada lagi di dalam hati sidin itu perkara-perkara dunia. Yang ada hanya al-qalbu baitullah. Walaupun banyak yang dilihat, tapi al-qalbu baitullah, hatinya tetap sebagai tempat untuk masyhad, memandang akan kebaikan-kebaikan Allah. Al-qalbu baitullah, bukan berarti Allah banyak di hati lah. Nah, kada, maksudnya hati tempat memandang kebaikan-kebaikan Allah. Itu orang-orang wali. Nah, jadi walaupun kita berutut-utut awak kayak Arnold misalnya, kayak Adirai, bahasa singut pulang 2-3 tantang sesingut. Tapi yang di hati kita nih masih banyak perkara-perkara dunia. Maka kita tuh masih mengandung, dan masih hamil, masih bini-bini. Jasidin menghendak nyawa mencapai derajat laki-laki. Nah, derajat laki-laki. Nah, faqad wadhaha, sungguh sudah sangat jelas. Wadhaha itu sangat jelas. Laka untuk engkau, bagi engkau, at-tariqu, jalan menuju itu tersebut. Nah, jalan menuju ke makam laki-laki tadi nih, itu sangat jelas benar sudah. Kenapa jelas? Itu dipadahkan tadi. Yang wajib disempurnakan, yang sunnah diperbanyak, tapi ikhlas. Nah, itu jalannya. Sudah jelas benar sudah. Faqad wadhaha laka at-tariqu wa badalaka su'a'ut tahqiq, dan sangat nyata terlihat untuk engkau, bagi engkau, su'a'ul tahqiq, nur atau cahaya kebenaran, kanahapan, kemantapan kita. Nah, jadi kada ada keraguan lagi kita hendak berjalan, hendak menjalani jalan menuju keridhaan Allah, mencapai maqam rijal, jelas saja sudah yang dijalani yang mana. Suluk tuh napa garang aja. Suluk tuh iya orang yang berjalan menuju keridhaan Allah. Napa garang dijalani aja. Model kayak anak tujuh ke Banjar tuh aja kada. Yang wajib digawi disempurnakan, yang sunnah diperbanyak, tapi ikhlas gawi aja sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Nah, sebulan sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai ke mati. Selambat-lambatnya sampai ke mati. Karena kita dirasakan kena rasa bagaimana yang Allah tuh ridho lawan kita. Ujar Syekh Saman Al-Madani, ya kalau rasa jazab. Nah, selambat-lambatnya orang tersebut ketika hendak meninggal dunia. Itu bukan hanya yang barang siapa mengamalkan thariqat, entahlah. Siapa aja kalau nya menggawi pekerjaan yang wajib
disempurnakannya, yang sunnah diperbanyaknya. Ibatu ikhlas, tentu ini ada berguru ya, kalau itu selambat-lambatnya ketika ini hendak sakaratil maut merasakan rasa jazabnya itu, bukan hanya mengamalkan zikirnya itu. Jadi itu umum benar sebenarnya itu. Paling lambat di kita waktu sakaratil maut, inya dirasakan rasa bahwa inya dicintai oleh Allah. Nah, itu tuh. Sambungannya pulang. Wa'lam, ketahuilah olehmu bil yakini, dengan yakin. Atau ada tulisannya, cuma pengen melihat ya. Wa'lam, ketahuilah olehmu bil yakini, dengan yakin. Annallaha, sesungguhnya Allah, qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi, sudah menjadikan dengan anugerah dan kasih sayangnya. Bi fadlihi, dengan anugerah, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Pin nawafili, di dalam perkara-perkara yang sunnah-sunnah tersebut, jebranan, sebagai penambal. Jadi Allah menjadikan dengan anugerah dan kasih sayangnya, apa yang sedang jadikan di dalam perkara yang sunnah itu ada jebranan, penambal. Lima yaqa'u minal khilali fil faraidi. 5 bagi pekerjaan. Yaqa'u, yang di situ terjadi, minal khilali, kekurangan-kekurangan, fil faraidi, pada perkara kewajiban-kewajiban kita. Nah, kita manggawi sembahyang subuh, mungkin bacaannya kurang bujur, atau bujur juga kurang kedengaran telinga, atau kurang tumak ninahnya, atau banyak atau yang menjadi kurang tuh. Maka yang sunnah qabliyah itu yang menambalnya. Walakin la yujbaru khilalul faridati illa binaflin min nau'iha. Nah, akan tetapi tidak ditambal kekurangan keparduan, melainkan dengan yang sunnah yang sejenisnya. Min nau'iha, yang sejenisnya. Qas-sholati bis-sholati. Seperti sembahyang fardu ditambal bis-sholati, dengan sembahyang sunnah. Wasiyami, dan sembahyang puasa Ramadan ditambal bisyami, dengan puasa sunnah. Nah, jadi itu maksud penambal. Bila inya kekurangan di 5 waktu, yang menambal qabliyah ba'diyah. Bila inya kekurangannya kada sempurnanya di puasa Ramadan, yang menambal yang sunnah-sunnah puasa juga. Kada kawa kekurangannya di sembahyang 5 waktu, yang menambal puasa sunnah, kada kawa lain jalur. Nah, itu maksud sidin. Fal fardu, ini mau tada bahasa. Maka bermula fardu, keparduan, kewajiban, huwa al aslu. Ini adalah yang paling utama. Al aslu, yang paling utama. Jadi yang paling asal, yang paling utama itu al fardu, kewajiban. Jadi bila Allah mewajibkan, maka kewajiban itu yang paling utama, paling asal sama sekali. Wan naflu, yang sunnah bang, tabi'un lahu, mengikut baginya. Maksud mengikut ini menambal bagi yang fardu, atau menambah. Bisa diartikan tabi'un itu menambal atau menambah. Bilanya kurang menambah, bilanya pas saja jadi menambah. Itu maksud tabi'un itu nah, lahu, titik di situ. Walladzi, mubtada bahasa pulang. Maka bermula seseorang yuaddi al-faraidha, yang mengerjakan keparduan-keparduannya, misalnya 5 waktu puasa Ramadan misal. Wa yajtanibul maharima, dan dia menjauhi yang dilarang Allah. Lah, pertama tadi yu'addil faraidha, mengerjakan keparduan. Wa yajtanibul maharima, dan menjauhi yang dilarang. Tetapi wala yatanaffalu, inya kada menggawi yang sunnah-sunnah. Wala yatanaffalu, kada menggawi yang sunnah-sunnah. Ahsanu halan, itu tetap lebih baik keadaannya. Ahsanu halan. Orang ini menggawi yang wajib aja, cuma bujur-bujur digawinya secara sempurna. Yang dilarang Tuhan bang dihindarinya pulang juga. Walaupun wala yatanaffalu, kada menambah dengan perkara yang sunnah, itu tetap dipadahkan ahsanu halan, paling baik keadaan. Lah, kenapa garang? Karena wal fardu wa al aslu, yang wajib itu asal. Jadi jadi lebih baik orang yang menggawi yang wajibnya aja digawi, yang dilarangnya dihindari,
Walaupun inya kada menggawi yang sunnah-sunnah, tetap lebih baik daripada mimman, daripada orang yang yata'aton nawafila, yang yata'ata itu artinya ya'malu, yang inya orang tersebut mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, mengerjakan yang sunnah-sunnah, orang ini mengerjakan yang sunnah-sunnah, tetapi wa yaqa'u terjadi di dirinya tadi fi ihmali ba'dil faraidi, kada menyempurnakan sebahagian kewajiban-kewajibannya. Nah, atau arti ihmal itu kalau diartikan menyia-nyiakan keparduan-keparduannya. Jadi ada keparduan-keparduan belum tuntung, belum selesai, inya gawi yang sunnah-sunnah. Maka tahibat orang yang menggawi yang wajib aja walaupun kada menggawi yang sunnah, daripada orang yang menggawi yang sunnah tapi di perkara yang keparduan ihmal atau ihmal nintu banyak kada sempurnanya. Misal kayak ini misal kita ini sembahyang zuhur ini bercepat-cepat, maka kenapa terkat toh? Kada memikirkan tumaninah, kada memikirkan bacaan. Ya kalau artinya kada menyempurnakan dengan kewajiban. Imbas sembahyang duha khusuk benar. Sembahyang duha surahnya dijaga benar, diperhatikan benar supaya telinga mendengar, fasih benar bacaan. Kenapa garangnya tadi Bang? Ada untingan Bang. Nah, ini Jersidin ini orang ini kada bagus gitu. Tak bagus yang menyempurnakan yang fardu daripada menggawi yang sunnah tapi melalaikan yang fardu tadi. Jadi khusyuk itu diutamakan di perkara yang wajib, bukan di perkara yang sunnah. Misalnya ini kewajiban kita tuh misalnya melayani, misalnya ada bisi kuitan sudah tuha. Kuitan itu bisa yang melahirkan kita. Kuitan 3 ya boleh. Bisa yang melahirkan kita, bisa mintuha, bisa perguruan. Ada salah satu dari 3 macam nih. Anggaplah kuitan yang melahirkan kita. Ujur tuha sudah sini, perlu pelayanan, perlu diharagu. Nah, itu kewajiban anak tuh. Wajib anak maharagu, jangan dilalayakan. Ini wajib. Nah, sekalinya dilalayakannya kuitan tadi. Nah, apa yang digawinya? Kasana kamari mahadiri maulid. Perkara maulid hukumnya sunnah. Ini malah Nabi kada katuju, walaupun dia mengaku-ngaku cinta lawan Nabi. Nah, ini hati-hati kita, perkara-perkara yang wajib didahulukan, diutamakan dari perkara-perkara yang sunnah. Jangan dipadahkan ulun kada katuju maulid lah, dia belum anu pulang nih. Bon itu guru tuh kada katuju mamulidan aja. Nah, gagal paham narannya. Yang wajib diutamakan, hanya yang sunnah kan di belakang sini al fardu al aslu wan naflu tabiun lahu. Nih garis bawahin itu. Di garis bawahi, jangan kita mengutamakan yang sunnah, kasana kambari, kasana maulid. Kalau kita nggak tahu-tahu, hati-hati. Nah, itu pertama, kewajiban diutamakan. Lalu seandainya, Bang, kita karasi yang sunnah tadi, tapi kita melalaikan yang wajib. Nah, itu Tuhan kada katuju dan kita salah arah aja kita. Salah jalan narannya. Maka dipadahkan di sini bahwa yang paling bagus dipadahkan ahsanu halan, walaupun inya kada menggawi yang sunnah, walaupun inya kada kawa hadir maulid kemana-mana, tapi inya mengerjakan yang wajib tadi. Pahamlah, ahsanu halan, tetap inya paling bagus keadaannya dibanding orang yang menggawi yang sunnah tapi terjadi di dirinya ihmali ba'dil faraidi, menyanyiakan keparduan di dirinya. Nah, titik di situ atau koma boleh juga. Pak iya kak. Nah, maka hati-hatilah oleh engkau, jauhi oleh engkau, jangan sekali-kali ujar Habib Abdullah Al-Haddad antu ridha, bahwa engkau berpaling, an syai'in dari perkara, dari pekerjaan, minal faraidi yang sifatnya wajib. Engkau berpaling, maksud berpaling nih kada menggawi perkara yang wajib, ditinggalkannya yang wajib. Kenapa meninggalkan yang wajib? Istighalan, karena inya sibuk
bisyai'in minan nawafili, dengan pekerjaan yang sunnah-sunnah. Nah, sibuk menggawi yang sunnah, yang wajib terbengkalai. Nah, jangan. Maka mun kaya itu nyawa bakaras, patak samu, maka engkau akan berdosa. Patak samu, maka gawian itu kan jadi pahala lagi. Patak samu, maka engkau berdosa. Bitarkil fadilati, dengan meninggalkan yang lebih utama. Bitarkil fadilati, dengan meninggalkan yang lebih utama. Maka hasilnya bang, wala yataqabbalullahu minka annafilata. Maka Allah kada menerima dari engkau akan pekerjaan engkau yang sunnah tadi. Wa yaqa'u fi dzalika, dan terjadi fi dzalika, pada perkara yang kayak yang ini, pada masalah ini, pada kasus ini, man, ada orang yang man yastaghilu, ini contoh kedua lah. Wa yaqa'u fi dzalika, dan terjadi juga pada masalah kasus seperti ini yang serupa walaupun contohnya berbeda lah. Terjadi kasus seperti ini fi dzalika, yaqa'u itu terjadi. Siapa itu? Man yastaghilu bi tahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilatun. Yaitu orang yang sibuk menuntut ilmu yang padahal ilmu tersebut bagi dirinya fadilah, sampingan. Fadilah itu sampingan. Sibuk belajar bahasa Inggris, fadilah, artinya ada juga manfaatnya, cuma fadilah. Fadilah itu sampingan. Wa yatruku, nah tetapinya yatruku, meninggalkan al-istighala, sibuk bitahsili ma huwa alaihi minal ilmi fadilatun, dengan menghasilkan ilmu yang baginya wajib, bukan sampingan. Belajar Fatihah supaya bujur bacaan, hukumnya wajib. Kada digawinya nih toh, malah belajar bahasa Inggris. Salahlah belajar bahasa Inggris, kan salah juga bang. Cuma mun yang kewajiban tadudi. Nah, belajar sifat 20, apa hukumnya? Wajib. Itu fardhah bagi dirinya. Tapi ternyata sekalinya belajar nahwu berdahulu, salah juga. Urusan nahwu, kalau kisah tuh bang, menjelaskan gini. Tapi etikat kada bujur gara-gara kada belajar sifat 20. Nah, di sini dipadahkan jasidin. Wa yaqa'u fi dzalika, terjadi juga kepada kasus ini, kada kasus yang kada bujur nih, yaitu man yastaghilu bi tahsili al-ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilah, inya sibuk mengerjakan menuntut ilmu yang sifatnya sampingan, tetapi wa yatrukul istighala bi tahsili ma huwa alaihi minal ilmi fardhah fi dhahirihi au batinihi. Baik itu kewajibannya secara zahir, nah kayak cara berwudu, cara sembahyang, kewajiban zahir, au batinihi, atau kewajiban yang di hati. Wajib kita di hati itu ikhlas, ada belajar kita ilmu ikhlas. Wajib di hati kita tuh sabar. Sabar tuh hukumnya wajib. Bahkan lebih wajib, misalnya kayak inilah, kita sembahyang subuh 2 rakaat, wajib kada? Wajib. Nah, mengerjakan sembahyang itu wajib juga sabar. Kada sabar. Mau kada sabar, nah ya baca cepat-cepat, sekalinya kada bersalawar. Nah, gara-gara baca cepat-cepat. Maka sabar dalam mengerjakan ibadah, contohnya sembahyang tadi, itu lebih wajib daripada sembahyangnya. 2 kewajiban. Nah, maka di antara yang wajib-wajib itu tadi, ada di zahir, ada di hati andaknya. Nah, maka perkara yang wajib itu diutamakan kita tuntut. Kayak apa supaya kita ini hidup kawas sabar? Kayak apa supaya hidup kita ini kawas syukur? Nah, itu kewajiban kita. Ternyata kita menuntut ilmu memang bermanfaat juga, cuma lain manfaat pintangan kewajiban. Maka itu pun tak salah juga jasidin. Tak salah juga. Nah, contoh yang ketiga pulang jasidin. Waman yaq'udu. Ada orang yang hanya duduk. Sehingga dia meninggalkan an litarkilah. Anil maksabi, meninggalkan tempat usahanya. Duduk di rumah aja mencungkung. Ampih berusaha, ampih berjualan, padahal ada bisi tanggungan. Usahanya macam-macam malah kada sama usahanya. An ditarak. Jadi yaqudu, seseorang duduk jadi rumah,
antar maksabi, lalunya meninggalkan usaha. Ma'al qudrati alaihi, padahalnya mampu berusaha mencari penghasilan nih. Tapi kenapa inya ampih berusaha? Oh, sakalinya istighalan binawafilil ibadat, sibuk beribadah yang sunnah. Nah, ini hati-hati juga. Kita bisi anak, bisi bini, sakalinya timbul tutup toko. Biasanya berjualan, ampih berjualan. Sakali dilihati dalam kalambu. Mun guring kada pang tasbih gana bener kayak bikin keminting. Oh, besurban, betungkat, tasbih, bogamis, napa-napa kan dibacanya ampih. Nah, ini salah juga sih, Den. Kenapa salahnya? Coba kita baca sambungannya. Kenapa salah? Wa yatruku iyalahu, lalu inya abaikan tanggungannya. Iyalahu itu tanggungannya. Nah, ini salahnya. Cakanya inya bisi tabungan 750 triliun, ayo aja situ. Kada masalah, atau bisi tabungan cukup untuk biaya anak, cukup untuk biaya bini, cukup bahkan untuk bini pulang kan cukup misalnya nih. Nah, lalu nyampe berusaha kada masalah nih tuh, kada masalah. Ini apa? Wayat ruku iyalahu, inya abaikan tanggungannya sehingga yak apa tuh? Nolah. Apa yattaqifuna lah. Yat taknya bertasdid nah. Yattaqifunan nasa, sehingga keluarganya yattaqifuna itu ada hum kembali kepada iyal, keluarga. Sehingga tanggungannya tadi yattaqifunan nasa, meminta-minta lawan manusia. Nah, yattaqifunan nasa. Jadi bisi bini kada di biayai hidup bisi anak. Nah, ini minta-minta lawan anaknya segala macam. Seorang asik menasbih aja nah. Nah, ini tak salah pulang kayak ini. Ya Sidin, sehingga si tanggungan kita tadi timbul meminta-minta lawan orang. Nah, ini pakis, maka kiaslah ala hataini surataini, atas dua contoh yang di atas tadi. Jadi dua contoh di atas tadi luput ya Sidin. Ada orang yang luar biasa menuntut ilmu, tapi yang dituntutnya perkara yang lain kewajiban-kewajibannya, tadudi perkara kewajibannya. Jadi kita nih hati-hati bisi anak nih lah, bisi anak. Anak tuh kewajiban kita mendidik. Landung ari cuma pada kadep nah lah. Landung gitu arinya. Sedikit lagi lah. Kita bisi anak kewajiban kita mendidik. Nah, kita didik ya, kita sekolahkan. Nah, jangan lupa kita lajari yang inya wajib tahu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Anak kita tuh bila sudah balik wajib belajar sifat 21. Bila sudah balik nih, siapa yang melajari? Abahnya. Bilanya sudah balik wajib paham cara baudu, cara sembahyang, cara beristinja, rukunnya, syaratnya. Yang melajari siapa? Abahnya. Ampun anak bang, wajib juga anak kita tuh paham tentang penyakit hati. Oh, ternyata hirik itu kada bagus. Ternyata sangat jahat itu kada bagus. Kayak apa yang bagusnya? Ini. Abahnya juga wajib melajari. Nah, ternyata abahnya kada sampat melajari atau kada melajari lalu-lalu, tapi anak kita yang sudah balik nih dilisakan matematika, dilisakan bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Oh, 5 bahasa menguasai anak. Sifat 20 kada pernah belajar. Nah, ini berdosa seumur hidupnya yang kuitan. Karena bila anaknya kena dia di akhirat kena takdirnya masuk neraka, abah mamanya tuh dituntut oleh si anak. Jar malaikat, kenapa nyawa baudu tapi salah? Ada bujur. Kada ada abah ulun dulu melajari. Nah, tahu 4 jua yang kuitan tuh. Nah, itu. Amun kita sudah terlanjur, Bang, abah mama kita kasihan dikubur ya kalau kada sampat melajari kita. Karena banyak anak 21. Bisi anak kasihan kada sampat melajari kita. Nah, kita ya lagi yang belajar supaya jangan sampai salah gawian. Maka bila kita belajar menuntut ilmu, lalu bujur gawian, abah kita tadi dapat pahalanya juga pulang. Nah, itu. Jangan sampai kita model kayak menyalah-nyalahkan kuitan. Marah aku tuh aja, salah-salahnya aja. Namun juga kuitan tempat juga salah juga aja. Nah, itu luput, maka itu hendak sakataraan masuk neraka lah.
Jadi selama kita masih hidup, kita berjuang ya kalau merubah keadaan kita. Sebab Allah Ta'ala kadang merubah satu kaum, melainkan inya yang merubah sendiri secara hukum syariat. Nah, jadi kita yang memutus tali rantai yang cagar sakit kena di akhirat, kita yang memutus. Oh, aku 2 hari kada sempat belajar baudu, aku harus baudu pas supaya abah mama selamat kena di kubur. Selamat kena di akhirat, kada dituntut. Sebab kena bujur kita wah ini maras dalam kuitan. Tapi kalau kita masih salah, dibiarkan salah, karena di akhirat itu maras tuh hilang. Yang dahulu baca cintaan, dua bini lawan laki, waktu di akhirat saling menjauh. Yang dipikirkan hanya nasibnya masing-masing, itu di akhirat. Kita wah ini sayang lawan anak, karena di akhirat kan lain lagi. Yang abah memikirkan dirinya, yang anak memikirkan dirinya. Nah, beda rasa waktu itu, beda dengan hari ini. Nah, maka itu caranya supaya abah mama kita selamat di akhirat karena dari kita yang memulainya. Kita yang memulainya, amun kita kada sampat dilajar abah mama atau ya kalau, nah kita yang bujur. Maka jasidin, pakis ala hataini surataini, maka kiaslah atas contoh 2 yang di atas tadi, ma'adahuma mimma fi ma'nahuma, selain dari keduanya yang serupa tujuan dan maksudnya. Artinya utamakan yang wajib, hanyar yang sunnah. Amunnya wajib tuntung, banyak yang sunnah, tapi ikhlas. Nah, itulah yang disebut suluk ngarannya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.